Kalau tidak ada aral rintangan, nanti tanggal 18 hari Ahad itu akan kita alihkan. Ketika mereka sudah berbaiat untuk mendirikan Islamic State gitu kan, maka tinggal tunggu saja. Dalam rangka pembentukan kelompok-kelompok yang menyimpang dari pemerintahan atau hukum, jelas kita akan tindak tegas. Pemerintah secara resmi telah melarang eksistensi dan aktivitas kelompok Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS di Indonesia. Namun pendukung ISIS rupanya tetap saja berkembang, entah sembunyi-sembunyi atau bahkan terang-terangan. Buktinya akhir tahun 2014 muncul video ancaman di internet terhadap aparat keamanan. Dan di awal tahun 2015 ini kemudian terbit undangan pengajian besar yang diduga berkaitan dengan jaringan ISIS di Indonesia. Ya, tuduhan ini bukan tanpa alasan, meski tidak ada kata ISIS dalam undangan itu. Hanya saja simbol-simbol yang diduga berkaitan dengan ISIS menghiasi poster undangan. Anehnya, 2 hari sebelum hari H, acara tiba-tiba saja dibatalkan. Ironisnya, banyak orang yang tetap datang karena tak tahu ada pembatalan. Pertanyaannya, siapakah penyelenggara pengajian? Benarkah mereka terkait ISIS? Dan bagaimana sebenarnya peta penyebaran ISIS di Indonesia? Inilah penelusuran tim Realitas. Pekan terakhir tahun 2014, atau tepatnya 24 Desember 2014, seorang pria yang mengaku anggota ISIS Indonesia mengunggah sebuah video yang berisi ancaman terhadap Panglima TNI dan Kapolri. Pesan ini saya tujukan kepada Muldoko, Panglima TNI, ya, laknatullah alaih, dan Polri dan Banser. Ya, kami menunggu kedatangan kalian. Kami telah mendengar bahwa kalian menginginkan untuk membantu pasukan koalisi untuk melenyapkan daulah khilafah ini. Ketahuilah bahwa sungguh kami bahagia sekali mendengarnya, karena itu berarti insya Allah pertemuan antara kami dan kalian disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang maha kuat. Dalam video yang diunggah oleh akun Al-Fakir Ibnu ini juga ada bagian yang berisi tantangan untuk sejumlah pihak. Itu berbagai instansi juga disebutkan di situ ya. Jadi semua sedang mendalami itu di mana dibuatnya, kapan diunduhnya, lewat mana unduhannya, siapa mereka itu masih dalami. Ya, meski hanya sebuah video ancaman berbahasa Indonesia yang mengaku anggota ISIS di luar negeri, namun berpengaruh bagi mereka yang menjadi simpatisan ISIS di negeri ini. Faktanya, 6 hari pasca beredarnya video ancaman ISIS pada Panglima TNI dan Polri, 30 Desember 2014, muncul undangan tabligh akbar di Semarang, Jawa Tengah yang diunggah oleh situs almustakbal.net. Memang dalam undangan pengajian ini tak ada satupun tulisan ISIS. Tapi dalam poster pengajian yang akan digelar pada tanggal 11 Januari 2015 itu ramai dengan simbol-simbol yang diduga dekat dengan ISIS, serta ada foto-foto pejuang padang pasir. Salah satunya foto Usama bin Laden. Inilah yang menarik untuk disimak. 9 Januari 2015, tim Realitas bergerak ke Semarang, Jawa Tengah. Berbekal undangan tabligh akbar yang beredar di internet, tim Realitas menelusuri jejak penyelenggara acara ini. Kota pertama yang disinggahi tim Realitas adalah Subang, Jawa Barat, karena salah satu pembicara dalam pengajian 11 Januari 2015 itu tercantum nama Ustadz asal Subang, Khairul Anam, Mudir Mahat Tahfidz Ul Quran Subang. Nggak ada. Khairul Anam Mudir nggak kenal. Nggak kenal? Nggak. Gitu. Berarti nggak tahu ya Pak ya nama Pak Ustadz ini ya Pak ya, Khairul Anam ini Pak ya? Tapi
Dia mah pengusaha ini, pengusaha apa? Pupuk. Pengusaha? Pupuk. Pengusaha pupuk. Kalau Ustadz nggak ada ya Pak ya? Nggak kenal. Tampaknya lingkungan pesantren di Subang tak ada yang mengenal Ustadz Khairul Anam atau Mudir Mahat Tahfidzul Quran Subang. Padahal Subang bukan termasuk kota di Jawa yang punya banyak pesantren. Entah kebetulan atau tidak, di tengah perjalanan tim realitas dari Subang ke Semarang, Jumat itu, 9 Januari 2015, 2 terduga teroris DPO Densus 88 dibekuk aparat Polresta Bima, Nusa Tenggara Barat. Bisa jadi, penangkapan mereka adalah buntut dari serangan ke majalah satir Charlie Hebdo oleh 2 bersaudara, Said Kwaci dan Cherif Kwaci. Tak berselang lama, tim realitas juga mendapat informasi kalau acara tabligh akbar di Masjid Panut Semarang tiba-tiba saja dibatalkan penyelenggara dengan alasan takmir masjid tertekan dan ketakutan. Katanya kemarin itu sudah menulis surat pernyataan Pak siapa ya Pramono dibatalkan, sudah menandatangani untuk surat perjanjian itu. Tapi kemungkinan diajukan ke sana. Ke mana itu Pak? Yang bersangkutan Pak, mungkin yang penyelenggara. Nah terus kan mungkin dibatalkan di tempat sini. Itu seperti biasa, mungkin dia konfirmasi ke imam masjid. Dari imam masjid, lesan ke saya, tapi saya sendiri belum tahu. Jadi saya tahunya gambar ini dari kepolisian, Mas. Justru dari kepolisian? Iya. Ditunjukkan? Iya. Jadi pamfletnya seperti ini. Saya bingung itu, Wong. Saya belum sampai ada tembusan, tapi sudah ramai di luar. Ya, rupanya ada perjanjian antara pemilik masjid dan penyelenggara tabligh akbar soal batal membatalkan acara pengajian. Padahal, acara tabligh akbar itu terlanjur menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ini tulisannya khas banget. Ini khas banget ISIS. Tidak ada dalam simbol-simbol kelompok-kelompok jihadis yang lain yang menggunakan simbol dengan gaya tulisan seperti ini. Ini khas milik ISIS gitu kan. Coba kalau kita lihat bendera ISIS, tulisan la ilaha illallahnya tidak seperti la ilaha illallah dalam bendera Saudi Arabia, tapi khas seperti ini. Nah, meskipun demikian, saya kira meskipun misalnya mereka yang datang tuh bukan orang-orang ISIS langsung gitu kan, tapi kita kan juga harus mencurigai mereka dan siapapun orang yang melakukan pembelaan terhadap ISIS, mereka patut diduga mereka adalah minimal simpatisan ISIS, kalau bukan anggota ISIS gitu kan. Entah ini sebuah kebetulan atau bukan, acara pengajian ini selalu dikaitkan kegiatan ISIS. Celakanya lagi, ada bisik-bisik yang mengatakan tabligh akbar itu juga proses pembayatan seperti yang pernah terjadi di kampus UIN Ciputat. Kalau persoalan pembayatan itu terserah masing-masing. Yang kita khawatirkan itu justru jauh bukan hanya sekedar pembayatan, tapi implikasi dari pembayatannya itu. Ketika mereka sudah berbaiat untuk mendirikan Islamic State gitu kan, maka tinggal tunggu saja bagaimana nasib negara kesatuan Republik Indonesia dan bangsa Indonesia ini gitu kan. Tujuan penyelenggaraan pengajian ini ya tidak ada tujuan untuk penggalangan pendukung ISIS ataupun mengadakan baiat di situ. Dan ini adalah giliran dan waktu yang tepat untuk membuktikan kalian dengan Pancasila sakti kalian. Kalian mengatakan Pancasila sakti, ta'al. Kami tunggu kedatangan kalian. Sewaktu itu juga kan muncul di dunia maya tentang pernyataan Abu Jandal. Ini keterangan dari kepolisian tentang isu tentang masalah tantangan beliau terhadap Kapolri TNI dan Banser waktu itu, sehingga polisi merasa resah dengan video itu. Akhirnya imbasnya kepada acara kita. Kenapa begitu alasannya? Apa? Iya, saya tanyakan kepada beliau. Tidak ada korelasi antara kami
selaku penyelenggara acara ini dengan video Abu Jandal. Meski membantah tuduhan soal ISIS, namun Pak Ustadz paham betul soal pria yang ada dalam video internet itu, Abu Jandal. Ya, ini kan tokoh-tokoh, ya tokoh-tokoh ISIS yang ada di Timur Tengah sana, ya. Kita sama-sama tahu bahwa ISIS dilarang, ya, dan kami tidak ada toleransi sama sekali. Tidak ada toleransi sama sekali. Karena logo-logo, gambar-gambar ini muncul di media sosial, ya, kami akan melakukan langkah-langkah antisipasi. Ini yang kami tidak bertanggung jawab ini, sebab penyelenggara pertama itu Ansarut Tauhid, Jamaah Ansarut ini Ansarud Daulah. Makanya, loh, ini punya siapa? Ya sudah, enggak apa, karena kita enggak bertanggung jawab, merasa membuat. Yang kita buat ini Ansarut Tauhidnya yang sebagai penyelenggara utama. Begitu. Iya. Formatnya tidak begini. Enggak begini. Hanya berapa? 3. Penyelenggara 3. Undangan untuk mengikuti tablik akbar begitu berpengaruh sehingga banyak orang yang tetap datang meski acara telah dibatalkan. Ya, tablik akbar itu akhirnya dibatalkan sendiri oleh penyelenggara. Entah mengapa. Yang pasti, acara pengajian besar itu sempat menarik perhatian dunia internasional karena informasinya beredar luas di internet. Lantas apa yang menyebabkan acara ini batal digelar? Realitas segera kembali.